Desember 1948, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan sejumlah tokoh penting lainnya ditangkap. Jika dilihat dari sudut pandang militer, kondisi tersebut seolah menandai kemenangan Belanda dan kekalahan Republik Indonesia. Namun yang menarik, Republik Indonesia tidak runtuh. Di tengah tekanan kolonial dan pendudukan militer, legitimasi politik Republik Indonesia justru tetap bertahan. Salah satu faktor penting yang memungkinkan hal tersebut adalah peran Keraton Yogyakarta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jika Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, mengapa Republik Indonesia tidak kehilangan pengaruh politiknya? Melalui penelitian terhadap surat kabar Belanda periode 1948 hingga 1949, video ini akan membahas bagaimana pers Belanda merepresentasikan Keraton Yogyakarta sebagai safe haven politik bagi Republik Indonesia, serta bagaimana diplomasi nonformal Sultan Hamengkubuwono IX berperan dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia selama masa agresi militer Belanda kedua. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu melihat bagaimana posisi Yogyakarta pada masa Revolusi Nasional. Sejak tahun 1946, Yogyakarta telah menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia setelah situasi politik dan keamanan di Jakarta semakin tidak stabil. Perpindahan ibu kota ke Yogyakarta tidak hanya dilepaskan dari dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberikan fasilitas perlindungan serta dukungan politik terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Melalui dukungan tersebut, Yogyakarta berkembang bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tapi juga sebagai pusat legitimasi politik Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948, Yogyakarta menjadi salah satu sasaran utama karena statusnya sebagai ibu kota Republik Indonesia. Meskipun Belanda berhasil menduduki Yogyakarta secara militer, berbagai pemberitaan dalam surat kabar Belanda menunjukkan bahwa pengaruh politik Indonesia di wilayah tersebut tetap bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan militer Belanda tidak serta-merta menghancurkan legitimasi politik Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, Keraton Yogyakarta dipahami sebagai sebuah safe haven politik. Istilah safe haven merujuk pada suatu ruang aman yang memberikan perlindungan sehingga aktivitas politik, komunikasi, dan koordinasi tetap dapat berlangsung di tengah situasi yang penuh ancaman. Berbagai analisis terhadap sejumlah surat kabar seperti The Locomotive, Het Parool, Nieuwsblad van het Noorden, dan The Verheid ditemukan bahwa Keraton Yogyakarta tidak hanya dipandang sebagai sebuah institusi budaya tradisional, tetapi juga sebagai ruang politik yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan Republik Indonesia. Berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa loyalitas masyarakat Yogyakarta terhadap Sultan Hamengkubuwono IX dan Republik Indonesia tetap kuat meskipun Belanda telah menduduki wilayah tersebut. Keraton dipandang sebagai pusat komunikasi politik, koordinasi perjuangan, dan perlindungan bagi jaringan nasionalisme Indonesia. Selain membahas keraton pers, Belanda juga memberikan perhatian besar terhadap figur Sultan Hamengkubuwono IX. Dalam berbagai pemberitaan, Sultan digambarkan sebagai tokoh yang moderat, tenang, dan diplomatis. Berbeda dengan sejumlah tokoh Republik Indonesia yang sering digambarkan sebagai pihak yang radikal atau memberontak, Sultan lebih sering direpresentasikan sebagai aristokrat Jawa yang memiliki kemampuan politik tinggi dan mampu menjaga stabilitas sosial di Yogyakarta. Namun di balik citra moderat tersebut, pers Belanda juga menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap pengaruh Sultan. Meskipun tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda, Sultan tetap menunjukkan dukungan yang konsisten kepada Republik Indonesia. Dari sudut pandang pers Belanda, strategi yang dijalankan Sultan dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi nonformal. Diplomasi nonformal ini tidak dilakukan melalui jalur perundingan resmi, melainkan melalui pengaruh sosial legitimasi tradisional, hubungan personal, dan kemampuan menjaga komunikasi dengan berbagai pihak. Sultan mampu mempertahankan dukungan terhadap Republik Indonesia tanpa harus melakukan konfrontasi langsung dengan pemerintah kolonial Belanda. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pers Belanda tidak bersifat homogen. Setiap surat kabar memiliki orientasi politik yang berbeda, sehingga menghasilkan representasi yang berbeda pula terhadap Sultan dan Republik Indonesia. Meskipun demikian, sebagian besar pemberitaan tetap mengakui besarnya pengaruh Sultan Hamengkubuwono IX serta pentingnya posisi Keraton Yogyakarta dalam dinamika politik Revolusi Nasional Indonesia.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Keraton Yogyakarta memiliki fungsi yang jauh melampaui perannya sebagai institusi budaya tradisional. Keraton berfungsi sebagai safe haven politik yang membantu mempertahankan keberlangsungan Republik Indonesia selama agresi militer Belanda kedua. Selain itu, diplomasi non-formal Sultan Hamengkubuwono ke-9 terbukti menjadi strategi politik yang paling efektif dalam menjaga legitimasi Republik Indonesia di tengah tekanan kolonial Belanda. Temuan ini menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi formal, tetapi juga melalui perlindungan politik, Yang dikenal legitimasi dalam nasional, sejarah serta sebagai serangan diplomasi umum non-formal 1 yang Maret ini dijalankan oleh disampaikan tokoh-tokoh Sultan lokal. Dengan demikian, bahkan melalui sudut pandang pers Belanda, Keraton Yogyakarta tetap diakui sebagai salah satu pilar penting yang menopang keberlangsungan Republik Indonesia pada masa revolusi. Terima kasih telah menyaksikan video ini.